malam semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja, digampangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin. Oke teman-teman, jadi malam ini aku ada sedikit pembahasan. Aspang! Karena banyak banget teman-teman aku yang motornya nge-gym. Terus ada juga teman aku yang nanyain masalah oli samping campur sama dipisah guys. So masalah oli samping dicampur atau dipisah itu balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Di dua tang itu ada dua pilihan cuy, masalah oli samping ya teman-teman. Ada dua pilihan, yang pertama itu dicampur atau dipisah. Jadi guys, gini, yang kita bahas dulu yang dipisah. Otomatis kan kalau yang dipisah itu oli sampingnya ditempel di motor ya, dimasukin ke motor, dimasukin ke wadah kempis yang udah disediain sama pabrikan. Nah, kalau yang dipisah itu kayak gitu ya, jadi berfungsinya itu, kalau yang dipisah itu kita harus sering-sering ngecek kondisi oli sampingnya ya, takutnya udah habis atau sedikit lagi atau masih banyak. Itu harus sering-sering dicek sebelum kita pakai guys. Yang keduanya itu dari pompa olinya cuy. Kita harus rajin-rajin ngecek pompa oli cuy. Si keluaran olinya itu segimananya itu harus dicek ya teman-teman. Apalagi yang suka kebut-kebutan di jalan itu wajib dicek. Wajib dicek banget ya. Jangan sampai enggak guys. Itu kalau yang dipisah ya. Kalau yang dicampur itu ribetnya itu kita harus bawa botol oli samping teman-teman. Terus harus nyampurin, kalau udah beres ngisi BBM harus nyampurin oli ke dalam tangki cuy. Itu ribetnya ya. Cuman enaknya itu kita itu kalau misalnya mau pakai motor nggak perlu ngecek lagi oli samping di pompa cuy, di wadah oli di kempisnya itu nggak usah dicek lagi, karena emang kalau dicampur itu udah sama kita dipegang gitu oli sampingnya cuy. Jadi kita tahu berapa lagi takaran oli sampingnya cuy. Terus kalau dicampur itu ribetnya itu cara ngukurnya cuy, cara ngukur takaran. Jadi cara ngukur takaran itu banyak banget orang yang bingung ya, apalagi yang masih awam dalam main dua tak. Pasti bingung cuy, 1 liternya dikasih berapa, kalau 1,5 liter dikasih berapa, pasti bingung cuy. Ukurannya itu buat takaran si oli samping itu kalian setiap 1 liter itu dikasih 35 mili, atau enggak kalau kalian nggak punya takaran itu kalian bisa pakai tutup botol oli samping yang kalian bawa ya. Kalian misalnya pakai oli mesin oli samping Idemitsu. Nah si tutup oli samping Idemitsu itu kalian pakai guys, kalian pakai buat nakar ya. 1 liternya itu 2 tutup botol. Gak usah ribet-ribet ya, pokoknya 1 liter itu 2 tutup botol. Itu tuh udah kehitung pelumasan maksimal ya motor kalian itu. 2 tutup botol itu berapa ya, ada nyampe 35 sampai 40 mili cuy. Kalau aku ngitung di takaran itu ya adalah 35 sampai 40. Pasti lebih dari 35 ya teman-teman. Pasti lebih dari 35, dan itu udah cukup banget buat pelumasan seher alias piston kalian cuy. Jadi nggak usah takut lagi buat ngejim teman-teman. Dan kalau misalnya motor kalian tetap ngejim di saat kalian udah nakarnya udah bisa ya, udah bisa nakar, motor kalian dipakai kebut-kebutan terus ngejim, ya itu balik lagi ke settingan motor kalian cuy.
percuma kalau misalnya oli sampingnya banyak. Kalau settingan motor kalian itu terlalu kering alias terlalu padat dan sebagainya ya. Itu nggak mungkin bisa disalahin oli mesinnya cuy. Karena kalau misalnya kalian pakai motul pun juga, kalau motor kaliannya kering terus motor kaliannya settingannya terlalu padat ya, pakai kebut-kebutan tetap bakalan ngejim teman-teman. Yang aku rasain dulu itu kayak gitu. Jadi semua itu balik lagi ke porsi motor kalian masing-masing ya. Motor kalian dibuatnya buat trek apa nih? Misalnya buat touring. Kalau touring kan pasti nemu jalan-jalan yang panjang 5 kilo, 2 kilo. Nah, itu beda lagi cuy, beda lagi settingan ya. Yang kayak gitu deh. Jadi sebisa mungkin kalian paham dulu nih motor kalian itu kayak gimana nih karakternya. Pahamin dulu. Kalau udah paham, udah kebaca karakter motor kalian kayak gimana, maunya gimana. Nah, tinggal kalian main perbandingan oli sampingnya cuy. Di takaran oli sampingnya kalau misalnya dicampur ya, kalau misalnya dipisah juga, itu kan ada settingan 1, 2 sama 3. Kalian taruh di 2 aja cuy. Di 2 juga itu udah basah banget teman-teman. Lebih baik boros di oli samping dibanding kita harus beli boring atau ganti piston lagi cuy. Itu sih saran dari aku ya teman-teman. Nah, si Nesa juga sekarang setelan apa ya, dibilang irit nggak irit sih, cuman aku taruhnya itu iritnya itu di RPM atas teman-teman. Jadi di RPM atasnya itu si mindsetnya itu dikecilin ya teman-teman. Aku pakainya standar, jadi buat kebut-kebutan ya lumayan jadi gimana ya, nggak terlalu boros cuy, nggak kayak settingan yang kedua yang aku punya. Itu kan aku punya settingan itu punya 2 ya. Jadi atasnya itu aku sengaja ditahanin teman-teman, dikecilin si mindsetnya. Karena ya sekarang udah berkurang teman-teman, teman-teman buat speeding sama akunya si Jolam udah jarang keluar ya sekarang. Terus banyak lagi sih yang lain udah pada nggak pakai motor Satria lagi. Makanya sekarang agak bingung cuy, mau kebut-kebutan sama siapa gitu. Udah nggak ada teman buat speeding lagi teman-teman. Makanya sekarang susah guys. Karena sekarang ini si Nesa ini dibikin kayak gini ya, lumayan lah, masih bisa ngimbangin yang si Nabil yang motor udah habis 2 juta itu. Lumayan lah ya. Mungkin buat kalian, buat teman-teman penahu ya, terutama yang ngeluhin motornya itu ngejim itu, terus masalah oli samping, cara nyampurnya kayak gimana, udah aku kasih tahu. Semoga aja kalian paham. Kalau nonton jangan pernah di skip ya, karena kalau misalnya di skip kalian bakalan kelewatan 1 kata atau 2 kata yang bikin nanti gagal paham ke kaliannya cuy. Makanya harus kalau nonton jangan pernah di skip ya. Aku kasih tahu sedikit aja nih ya, kalau misalnya motor kalian itu berat cuy, motor kaliannya itu mangan sama berat sama top speednya jadi berkurang. Coba kalian cek lagi bagian kopling dari motor kalian ya. Takutnya udah ada yang habis kayak si Nesa ini, plat koplingnya udah
ada yang habis teman-teman, udah ada yang kemakan bagian atasnya. Itu ada 3 biji ya yang kemakan. Makanya makanya Xenesa ini tenaganya jadi berkurang cuy. Buat kejar top speed itu jadi agak berat cuy. Yang harusnya di 80 km per jam, RPM-nya itu 6000. Sekarang harus jadi 10.000 buat nyampe 80 km per jam cuy. Jadi lumayan agak berat cuy. Jadi buat kalian tetap dijaga ya motornya, jangan sering-sering diselip cuy kayak aku ini. Jadi kalau sering-sering diselip nanti cepet habis cuy, kampas maupun plat kupling. Dan satu lagi, fair coupling itu jangan asal ganti cuy. Asli ini aku habis kayak gini tuh gara-gara fair coupling ya teman-teman. Fair coupling waktu itu aku pakai dari teman aku ya, dari si Empuy. Itu fair coupling jangan asal ganti teman-teman, harus panjangnya harus sama guys. Kalau masalah keras sama empuk itu tergantung kalian cuy. Kalau misalnya motor kalian pengen empuk, ya kalian pakai fairnya yang standar guys, atau enggak pakai yang lain kek. Yang penting ukuran panjangnya itu harus sama guys. Jangan sampai kalian pakai fair coupling yang fair couplingnya itu enggak sama guys, enggak sama kayak ukuran standar cok. Kalau misalnya kalian enggak pakainya yang agak pendek kayak aku dulu, wah bisa kemakan tuh kampas sama plat coupling guys. Aku aja ini jujur ini sebelumnya ya, sebelum aku ganti fair coupling yang ada di video aku itu, motor ini tuh nggak ada apa ya, si platnya itu masih bagus guys. Masih bagus asli. Cuman waktu begitu aku ganti emang sih buat buat akselerasi sama top speed itu cepet naik ya ke motor itu. Cuman yang ngebedainnya itu kalau setiap kali kalian kupling di kemacetan itu kalian kupling, motor itu masih maju cuy, masih dedutan gitulah. Nah itu tuh yang nyebabinnya itu si fair coupling guys. Si fair couplingnya itu terlalu pendek sama keras guys. Jadi kayak gitu teman-teman. Buat kalian yang mau ganti fair coupling, mending pakai Shogun FL atau enggak smash. Kalau smash itu harus ganti lagi ya, harus diganti rumahnya. Bukan diganti sih, harus di custom lagi cuy. Rumahnya mesti di custom lagi, rumahnya harus di custom lagi, harus dibawa ke tukang bubut. Masih bawa ke tukang bubut karena fair coupling smash itu agak besar teman-teman. Ya mungkin sedikit info dari aku ya yang barusan itu yang ngebahas fair coupling itu. Semoga buat kalian itu jadi apa ya, jadi tahu gitu guys. Jangan sampai kayak aku ini plat couplingnya jadi habis cuy. Aku bukan nyalahin fairnya ya, cuman ya mau gimana lagi, karena setelah diganti fair itu sama aku pakai ke Ciwidey itu kan pulang pergi itu kan Ciwidey itu kan lumayan ya, 100 kilo jauh kan, 100 kilo pakai fair yang kayak gitu. Waduh anjir, kesiksa guys, asli kesiksa banget teman-teman. Kalian kalau nggak percaya kalian boleh coba. Kalau misalnya udah dicoba ya, kalau jadi kayak aku ya tanggung sendiri cuy.